Shalom, sahabat Bible Study CK7 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara pada hari ini? Saya berharap dan saya berdoa bahwa setiap saudara yang setia mengikuti program Bible Study online ini tetap semangat, antusias, yang luar biasa untuk memahami dan mendalami firman Tuhan yang akan menjadi penuntun dan terang bagi jalan-jalan kita. Amin. Hari ini kita akan belajar dari Mazmur 132 tentang Daud dan Sion, umat Allah yang adalah pilihan Tuhan. Tapi sebelumnya, kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus, yang sudah dikasihi Tuhan, saya mau mengajak kita semua untuk menaikkan penyembahan kita. Syukur kita kepada Tuhan yang telah memilih kita. Kami bersyukur Tuhan untuk pemilihan yang Engkau berikan kepada kami. Kami bangsa yang terpilih di dalam Kristus menerima warisan ilahi. Segala berkat-berkat sorgawi telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Terpujilah Kau Yesus. Terpujilah Kau Tuhan. Oh. Kasih Tuhan Yesus. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya
Tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Firman Tuhan berkata bahkan segala ketelanjangan, segala kekurangan, bahaya maut, bahkan kuasa-kuasa, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit, tidak bisa memisahkan kami dari kasih Kristus yang begitu besar dalam hidup kami. Biarlah ini menjadi pegangan kami Tuhan. Nyataan dalam kebenaran ini yang akan memerdekakan setiap kami yang telah menerima firman-Mu ini dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara sekalian, ada yang menarik dari Mazmur 134 ini. Maaf, 132 ini. Karena ini tergolong sebagai Mazmur ziarah. Yaitu dari Mazmur 120 sampai Mazmur 134 itu diberikan judul nyanyian ziarah. The Song of Ascent. Ya. Jadi ini bukan ziarah kubur gitu ya. Bukan. Tetapi nyanyian orang yang melakukan perjalanan ziarah. Saudara yang pergi ke Israel misalnya, itu nyanyian ziarah. Ya, itu ziarah, suatu perjalanan ziarah, pilgrimage. Nah, di dalam Mazmur 120 sampai 134 itu nyanyian yang dipakai mendampingi para peziarah ketika mereka nanti mau pergi ke Yerusalem, ke Bait Suci. Kenapa dikatakan The Song of Ascent? Nyanyian sedang dalam pendakian. Karena kita tahu bahwa Bait Suci kan di atas, di gunung. Jadi orang-orang jalan dari bawah gitu. Naik ke atas. Lalu kemudian mereka bertemu dengan Bait Suci. Jadi itu sebabnya nyanyian ini penuh dengan kerinduan untuk berada di dalam Bait Suci, kota suci Yerusalem. Dan dalam perkumpulan jemaah. Itu tema besar dari kategori Mazmur 132 ini adalah nyanyian ziarah. Lalu kemudian kita lihat bahwa Mazmur 132 ini bertemakan nyanyian Sion. Menekankan akan perjanjian antara Allah, Yahweh, dengan Daud, hambanya. Dan dasar perjanjian inilah yang menjadikan alasan penyembahan yang dilakukan oleh umat Tuhan di Yerusalem. Kenapa di Yerusalem? Selain Bait Suci juga dikatakan takhta Daud akan ditegakkan selama-lamanya di sana. Mari kita lihat sekarang struktur dari nyanyian ini. Nyanyian ini terbagi 2 bait yang saling terkait satu sama lain. Bagian pertama itu dari ayat 1 sampai 10. Kalau kita melihat ciri dan isi daripada ayat 1 sampai 10 adalah doa yang dinaikkan berdasarkan perjanjian covenant yang dibuat antara Daud dengan Yahweh. Saudara-saudara, di dalam tema perjanjian lama, salah satu tema besar dalam perjanjian lama itu adalah kata perjanjian atau berit. Berit itu perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel. Dari mulai ada perjanjian Nuh, Allah dengan seluruh makhluk. Dan di situ Allah membuat perjanjian, ada isi seperti fakta perjanjian. Dan kemudian mereka harus setuju. Ada kewajiban, ada syarat dan tak bersyarat. Tak bersyarat itu janji. Syarat itu harus dikerjakan. Lalu ada perjanjian Allah dengan Abraham. Di mana perjanjian ini di Kejadian 15 adalah Allah berjalan
ada hewan yang dipotong, lalu kemudian malam itu Allah berjalan dengan api dan membakar semua darah. Artinya di situ Allah mengatakan bahwa perjanjian Allah dengan Abraham didasarkan kepada iman, kepercayaan, bukan kedua belah pihak. Walaupun ada tanggung jawab Abraham, yaitu tanggung jawabnya taat. Maka semua janji-janji yang diberikan ini pasti dia akan lihat. Atau dia akan dinikmati oleh keturunannya. Lalu ada perjanjian Sinai atau perjanjian dengan Musa. Di mana di situ Allah berjanji akan memimpin umatnya, tinggal bersama-sama dengan umatnya di tengah-tengah umat itu. Itu sebabnya kitab Keluaran itu diakhiri dengan bait kemah suci dibangun, lalu imamat itu bagaimana sistem Allah bisa tinggal di tengah-tengah umatnya. Kita tahu kalau kita melihat di dalam imamat itu perkemahan bangsa Israel itu utara, selatan, timur, barat itu diatur di tengah-tengahnya itu adalah bait atau kemah suci yang didiami oleh para imam. Dan Allah di tengah-tengahnya dengan tiang api dan tiang awan. Artinya Allah bisa berdiam di tengah-tengah umat tanpa harus mereka binasa. Kalau mereka berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu kemudian perjanjian Sinai ini ditekankan lagi di dalam Ulangan. Perjanjian di mana bangsa Israel ini membuat, terutama ya generasi baru yang akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Di mana di gunung daerah Moab itu mereka membuat perjanjian. Dan fakta ini harus mereka taati untuk mereka menjadi bangsa yang akan memperkenalkan Yahweh di tengah-tengah negeri Kanaan yang menjadi warisan mereka. Tapi kemudian berikutnya adalah perjanjian Allah dengan Daud. Davidic Covenant. Itu perjanjian yang didasarkan kepada kesetiaan Allah untuk Daud dan keturunannya. Nah, di sini juga tandanya setiap perjanjian itu ada. Ya, tandanya dari mulai pelangi untuk ini, lalu kemudian tanda Abraham itu korban yang dipotong, dan kemudian untuk tanda di dalam Musa itu adalah Torah dan Sabat, yaitu tanda perjanjian itu Sabat dan pemberian Torah. Lalu kemudian Daud ini sebenarnya pondoknya itu puji-pujian dan tahtanya yang dijanjikan akan kekal, dan itulah sebabnya di dalam kerajaan damai nanti tahta Daud ini akan tegak kembali, kerajaan 1000 tahun itu. Dan di ujungnya adalah perjanjian mesianik, Mesias, di mana keturunan Daud yang lebih agung, lebih besar, lebih perkasa, lebih mulia, tanpa cacat, tanpa gagal, Yesus Kristus menggenapi perjanjian dan menutup perjanjian itu. Nah, jadi kita melihat di sini bahwa perjanjian itu penting. Ya, kata berit itu penting. Dan ini covenant ini bukan kontrak. Makanya digambarkan seperti pernikahan, bukan kontrak. Kalau kamu suka ya kita jalan, gak suka kita putus, bukan. Tetapi dalam kondisi suka dan duka kita akan bertahan karena Tuhan sudah menyatukan kita. Sampai yang memisahkan adalah maut. Nah itu. Jadi bagian pertama ini doa itu dinaikkan karena perjanjian. Karena berit antara Daud dengan Yahweh. Dikatakan ingatlah ya Tuhan kepada Daud dan segala jerih payahnya. Segala usahanya. Kalau kita sudah belajar di dalam kitab Raja-Raja dan Tawari. Raja-raja yang benar itu dikatakan mengikuti jalan atau cara hidup ayahnya Daud. Padahal mereka sudah berjarak cukup jauh dari Daud. Kenapa? Karena perjanjian Allah dengan Daud itu diingat. Siapa saja yang menjadi orang atau raja yang mengikat perjanjian dengan Allah seperti Daud akan menjadi raja orang benar. Begitu ya kita melihatnya ini. Ingatlah ya Tuhan ya Yahweh perjanjianmu dengan Daud. Nah lalu bagian kedua ayat 11 sampai 18. Berisikan perjanjian Yahweh kepada Daud dan keturunannya. Nah, disinilah bicara Sion. Keturunan Daud. Yang kemudian Sion ini umat dan juga menjadi kota Daud, kota Allah.
Lalu Mazmur ini sebenarnya merupakan doa. Doa kepada Yahweh, kepada Allah untuk memegang perjanjiannya kepada Daud. Didasarkan kepada kesetiaan Daud terhadap Yahweh. Ayat 10 dikatakan, oleh karena Daud hambamu. Arti ungkapan ini adalah, Tuhan, kamu jawab doa kami Tuhan, atas catatan, atas rekam jejak dari Daud terhadap kamu. Atas perjanjian yang Tuhan sendiri berikan kepada Daud. Nah, ucapan ini sangat disadari oleh bangsa Israel. Kenapa? Ini betul-betul mereka punya conscious yang begitu tinggi ketika ngomong itu. Kenapa? Karena sebelum Daud kita tahu ada raja namanya Saul. Karena Yehuda sedang ada di dalam hukuman 10 keturunan. Tidak boleh memerintah. Oleh karena perbuatan Yehuda terhadap Tamar. Dalam kondisi itu Saul muncul. Karena dia kan orang Benyamin, bukan orang Yehuda. Dan apa yang terjadi dengan Saul ini? Allah menolak Saul. Saul diskualifikasi di depan Tuhan. Tuhan menyesal. Artinya menyesal di sini bukan berarti Tuhan salah. Artinya Tuhan begitu berduka atas tindakan Saul itu. Atas ketidaktaatan Saul. Saul ditolak oleh Allah. Jadi bangsa Israel sadar bahwa bila raja mereka ditolak dan tidak dikenan oleh Yahweh, baik raja maupun bangsa itu akan menderita. Akan sengsara. Karena hidup dalam ancaman kutuk. Inilah alasan kenapa bangsa Israel ketika mereka naik ke gunung Tuhan dalam beribadah, mereka mendoakan agar Tuhan selalu mengingat dan tidak menolak Daud hambanya serta Sion, keturunan umat pilihannya. Karena pada waktu itu juga mereka bisa dalam kondisi yang begitu parah, pulang dari pembuangan, harus tetap melakukan perjalanan ziarah. Kadang-kadang mereka begitu sedih, dikatakan di tepi sungai Babylon, kami mengingat akan nyanyian. Kami duduk di sini, kami mengingat akan bait suci. Dan saudara-saudara, itu kerinduan mereka. Tetapi ketika mereka sudah dekat, mereka mengatakan, Tuhan, supaya ini gak sia-sia, kami meminta Engkau menjawab doa kami atas dasar Daud yang telah menggenapi Tuhan, menggenapi rencana Tuhan di dalam generasinya. Jadi saudara-saudara, inilah dasar bahwa Daud dan keturunannya memang telah ditetapkan Allah untuk memerintah, mewakili Yahweh, mewakili Tuhan bagi umat manusia. Sebagaimana perjanjian Allah dengan Abraham, olehmu, melalui kamu, semua keluarga, semua bangsa akan beroleh berkat. Dan ini perjanjian ini kan diteruskan. Dan keturunan Abraham ini lalu kemudian ada dalam bangsa Israel, Yakub, dan kemudian turun kepada Yusuf dan Yehuda. Sehingga melalui mereka lah, melalui keturunan mereka inilah dunia, bangsa-bangsa diberkati. Jadi manusia, keturunan Allah itu seperti wakil Tuhan di dunia ini. Diberikan mandat, diberikan wewenang, diberikan otoritas untuk bertindak menggenapi rencana Allah. Dan karena itu kedaulatan dan perjanjian Allah ada pada mereka. Makanya disebut sebagai umat perjanjian. Menjadi saluran berkat, menjadi wakil kepada seluruh manusia. Makanya ketika mereka berbuat salah, berdosa, penghakimannya juga berat.
Jadi bukan enak-enaknya aja, dapat haknya aja. Tanggung jawabnya juga ada. Nah saudara-saudara, sebagai tanggapan kita terhadap Mazmur ini, dikatakan bahwa keturunan Daud, kita tahu bahwa Yesus Kristus, anak Daud, keturunan Daud, menjadi penggenapan total, final, paripurna dari perjanjian ini. Inilah yang menjadi dasar kita datang saat ini kepada Bapa. Atas nama siapa? Atas nama Yesus Kristus. Atas nama perjanjian Mesias yang telah ditandai dengan darahnya dan kebangkitan. Itulah tanda yang membuat kita sadar. Dan setiap kali kita mengambil perjamuan kudus, kita diingatkan terus akan perjanjian Allah ini. Akan berita pendamaian. Akan amanat agung. Dan saudara-saudara, setiap orang yang menerima penebusan darah Yesus, mereka ibarat Daud dan Sion, kita menjadi Sion yang karena Kristus. Kita bangsa-bangsa bukan Yahudi yang tidak terikat dengan berit itu, dengan perjanjian itu, sekarang masuk sebagai ahli waris oleh karena iman. Kita tidak menjadi ahli waris karena hukum Taurat, tapi karena iman seperti di dalam perjanjian Allah dengan Abraham. Kita dibenarkan seperti Abraham dibenarkan oleh Allah di dalam Kejadian 15. Dia diperhitungkan sebagai kebenaran. Kepercayaannya itu. Hal yang sama kita hari ini. Kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Iman kita kepada karya penebusan pribadinya. Janji-janjinya, perkataan-perkataannya. Itulah yang menjadi dasar kita datang kepada Allah. Nah, umat tebusan ini kemudian dikenal sebagai gereja. Dan saat ini gereja adalah wakil dari tangan Tuhan di dalam dunia ini. Mewakili Allah bagi umat manusia. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9 dan 10 ditegaskan oleh Rasul Petrus kepada gereja. Namun kamulah jemaat, bangsa yang terpilih. Seperti Sion tadi, umat pilihan Tuhan. Imamat yang rajani, imam-imam kerajaan. Seperti Daud dan para imam, Harun dan seluruhnya. Maka Tuhan mengatakan, kamu adalah imamat rajani, bangsa yang kudus. Dari mana kita mendapatkan kekudusan? Karena karya Kristus yang menguduskan kita. Umat Allah sendiri. Artinya umat kepunyaan Allah. Milik Allah. Propertinya Allah. Siapa yang gerecokin umat Allah ini berarti berhadapan dengan Allah langsung. Itu loh artinya. Luar biasa. Kita ini mewakili Allah di dunia ini dan diberikan kekuatan untuk melakukannya. Itu arti kata di dalam nama. Jadi makanya kalau kita dikatakan apapun yang kau kerjakan lakukanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Artinya apa Bapak Ibu? Ini. Apapun yang kita kerjakan, kita sedang mewakili Kristus di dunia ini. Makanya jangan macam-macam. Gak mungkin kita mabuk-mabuk di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan. Jangan kita berdosa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena berarti apakah Yesus melakukan itu? Nah, sayang sekali kadang-kadang kita orang Kristen terlalu terbiasa sehingga sampai mabuk pun pakai nyanyian rohani, saudara. Pakai lagu kidung sambil mabuk. Ini bahaya ini. Ya, kita nggak ngerti di dalam nama Yesus itu artinya apa. Melakukan, mewakili Yesus. Tetapi juga yang kedua,
diberi kekuatan untuk bisa melakukannya. Jadi bukan juga kemampuan kita. Nah saudara-saudara, bangsa yang terpilih, imamat rajani, umat kepunyaan Tuhan. Lalu dikatakan buat apa umat kepunyaan ini? Apa perjanjian kita? Dikatakan supaya kamu memberitahukan atau memberitakan, mengkhotbahkan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah. Nah ini kita. Dulunya kita tidak termasuk di dalam barisan itu. Tetapi sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tidak diberikan perkenaan. Tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Haleluya. Inilah panggilan kita. Inilah dasar sekarang kita datang kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, mari kita datang dan mengingat dan menjalankan panggilan atas dasar perjanjian mesianik, yaitu Yesus Kristus, anak Daud yang lebih agung daripada Daud sendiri. Dan kita telah menjadi Sion oleh karena Kristus. Kita telah diberikan mandat sebagai umat pilihan Tuhan untuk menggenapi amanat agung. Oleh kita, sekarang kita pergi dan menjadikan segala bangsa murid-murid Kristus. Membaptis mereka artinya membawa mereka masuk ke dalam persekutuan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bahkan mengajarkan mereka melakukan firman Tuhan. Sebagaimana bangsa Israel, bangsa-bangsa yang masuk ke dalam barisan bangsa Israel di dalam pembebasan, di dalam perjanjian itu. Kita tahu ya di dalam ketika mereka keluar, ada bangsa-bangsa lain juga masuk kan ke dalam barisan bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Tetapi kemudian kita tahu, inilah yang disebut sebagai orang-orang bajingan di dalam kitab Keluaran. Siapa itu? Orang-orang yang bangsa asing yang kemudian memberontak secara terang-terangan kepada Yahweh. Tidak mau ikut di dalam perjanjian yang mengikat mereka di dalam padang belantara. Mereka cuma kepengen enaknya doang. Keluar dibebaskan dari perbudakan. Tapi tidak mau hidup seperti yang Tuhan inginkan. Itulah disebut sebagai orang-orang bajingan. Tetapi saudara-saudara, kita ini sekarang dipanggil untuk juga hal yang sama. Mengajarkan firman Tuhan kepada orang-orang yang dulunya bukan barisan umat Tuhan. Tapi ketika mereka percaya kepada Yesus, amanat agung itu yang harus kita genapi. Saudara-saudara, itulah perjanjian Allah kepada gerejanya. Bahwa gereja akan bekerja keras untuk memberitakan, memuridkan bangsa-bangsa. Dikatakan sampai setiap bahasa, suku dan kaum mendengar nama Yesus. Baru kemudian Tuhan akan datang menjemput kita. Pekerjaan gereja selesai. Nah saudara-saudara, mari kita sungguh-sungguh serius untuk menggenapi, menyelesaikan, menuntaskan amanat agung ini. Tuhan tidak pernah merubah perjanjiannya. Tuhan tidak pernah merubah persyaratan perjanjian ini. Dan salah satu yang saya bersyukur kalau kita melakukan penggenapan amanat agung, aku akan menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Penyertaan Tuhan itu membuat kita menjadi aman lebih dari segala-galanya. Bila Tuhan beserta dengan kita, bila Tuhan berjalan dengan kita, siapakah lawan kita? Apakah yang akan diperbuat musuh-musuh kita kepada kita? Dia adalah perlindungan dan pertolongan kita. Dan kiranya pembelajaran pada hari ini menolong, mengingatkan, dan memberikan kita semangat untuk menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Kami adalah umat pilihan-Mu. Sebagaimana Kristus yang adalah anak Daud dan membawa penggenapan perjanjian Allah kepada bangsa-bangsa. Sebagaimana Engkau berkata bahwa takhta Daud akan kekal di dalam kerajaan damai nanti. Kami juga percaya bahwa kerajaan anak Allah Yesus Kristus kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi tetap kekal
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Dan biarlah ini menjadi terus doa kami. Kerajaan Allah datang dan gereja-Mu akan mencerminkan kuasa kerajaan Allah itu dengan beragam hikmat dari sorga untuk menggenapi tugas penyelenggaraan kasih karunia, yaitu Injil yang menjadi pengharapan kepada bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Shalom.